¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina. Argentina, champions of the world. Kita tentu tahu, bagi semua pemain yang ada di dunia, Piala Dunia adalah titik teratas dari piramida perjalanan karir mereka. Banyak pemain yang mampu bersinar dan memberikan trofi luar biasa di klubnya, tetapi tidak ketika membela negaranya. Demikian yang dialami Lionel Messi 15 tahun ke belakang. Ketika membela Barcelona, Messi dipuja layaknya sang dewa, tetapi ketika bersama Argentina, magisnya dipertanyakan. Gagal, gagal, dan gagal adalah kata yang tepat untuk Messi sebelumnya. Kemampuannya diragukan, nasionalismenya dipertanyakan. Tetapi kini, semua keraguan telah dibungkam. Lionel Messi berada dalam momen paling terbaik dalam karirnya. Setelah membawa Argentina juara Copa America pada Juli 2021 silam, kemudian Piala Dunia Qatar 2022 berhasil ia persembahkan setelah menang dalam drama adu penalti melawan Prancis dengan penuh emosional. Dalam karir Lionel Messi, ini merupakan Piala Dunia kelima dan bisa dibilang terakhir dalam karirnya. Messi tampil di Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Pada 2014, menjadi momen ketika La Pulga nyaris meraih trofi Piala Dunia setelah Argentina berhasil ke partai puncak. Namun, di final, mereka kalah dari Jerman dengan skor 0-1. For Argentina, the wait goes painfully on. Past 30 years to Russia. Next time. Setelah gagal lagi di Piala Dunia 2018, La Pulga tidak melewatkan kesempatan terakhir di Piala Dunia 2022 ini. Messi berhasil meraih gelar Piala Dunia di usia 35 tahun. Trofi Piala Dunia kini ada dalam catatan dan perjalanan karirnya seperti halnya Diego Maradona, sosok yang kerap dibanding-bandingkan dengan dirinya. Berakhir sudah perdebatan siapa God of Football antara Messi dan Cristiano Ronaldo. Saat ini, voting siapa pemain terbaik sepanjang masa, semua mungkin setuju nama Leo Messi adalah yang terdepan. Tentu saja, begitu banyak momen yang telah terjadi dan dilalui Messi bersama Albi Celeste, hingga dirinya berhasil mengakhiri penantian negerinya selama 36 tahun untuk kembali meraih gelar Piala Dunia. Lantas, bagaimana perjalanan pahit dan manis Lionel Messi bersama Argentina hingga ia mampu persembahkan gelar Piala Dunia? Simak selengkapnya. Kartu merah dalam debut. Lionel Messi pernah menjadi rebutan antara Argentina dan Spanyol. Dia memang memiliki peluang untuk membela tim El Matador setelah dirinya bergabung ke Barcelona pada tahun 2000. Dengan kepindahannya ke Blaugrana di usia belasan, dirinya pun mendapatkan kewarganegaraan Spanyol. Namun, Messi menolak tawaran dari Spanyol untuk membela tim Matador. Saya ditanya, apakah saya bersedia bermain untuk Spanyol? Tapi saya menolak karena saya hanya ingin bermain untuk negeri kelahiran saya, Argentina. Demikian kata Lionel Messi. Messi kemudian melakukan debutnya bersama timnas senior
ketika tim Tengu di bawah kepelatihan Jose Pekerman. Dalam uji coba melawan Hungaria 17 Agustus 2005, Messi tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-63. Tetapi, hanya 2 menit di lapangan, Messi sudah kena kartu merah setelah dia dinilai melakukan pelanggaran terhadap Vilmos Vanecek yang menarik kaosnya. Leo Messi ketika itu mencoba melepaskan tangan pemain tersebut. Wasit pemimpin pertandingan kemudian memberikan kartu merah kepadanya dan mengusirnya dari lapangan. Setelah kejadian itu, dia dilaporkan menangis di ruang ganti setelah pengusiran tersebut. Juara Piala Dunia U20 2005. Ahí se viene el Chaco Torres para Lionel, va el zurdo, puede probar el zurdo, va Lionel. ¡Golazo! ¡Gol! Messi juga menjadi sensasi saat membawa timnas Argentina U20 menjuarai Piala Dunia Under-20 2005. Pada turnamen tersebut, La Pulga meraih 2 trofi individu, yakni pemain terbaik dan top scorer dengan torehan 6 gol. Bahkan di partai puncak, kemenangan La Albiceleste atas Nigeria ditentukan via 2 penalti yang dilesakkan oleh Messi. But he ends what he really started. Lionel Messi, his goals, and Argentina make history. 5 times world champions. Serangkaian gelar tersebut membuat namanya menjadi buah bibir di Argentina. Sebelum berhasil membawa Argentina U20 menjadi juara, nama Lionel Messi agak awam di kuping pecinta sepak bola tanah airnya. Hal itu karena sejak usia 13 tahun, Messi sudah berkelana ke Spanyol untuk membela Barcelona. Karena itu, namanya sempat tenggelam di bawah nama-nama seperti Pablo Zebelata, Ezequiel Garay, hingga Sergio Aguero yang sukses di level junior hingga remaja di Argentina. Setelah kesuksesan itu, barulah publik sepak bola Argentina mulai mengikuti kiprah Messi di Barcelona. Sejatinya, di musim 2004-2005, Messi sudah naik ke tim utama Barcelona. Namun, dia lebih sering berada di bangku cadangan. Karena itu, kiprah Messi belum benar-benar terdengar sebelum sukses di Piala Dunia U20 2005 yang berlangsung di Belanda. Kekalahan di Copa America. Seiring waktu berjalan, Messi mendapatkan tempatnya di timnas senior Argentina. Dia tampil di Piala Dunia 2006 dan kemudian Copa America 2007 sebagai pemain utama saat itu. Diego Maradona bahkan sampai bersorak kegirangan ketika Messi masuk ke lapangan dan menjalani debut Piala Dunianya pada 2006 silam. Saat itu pula, karena kehadiran Leo Messi, banyak yang menilai bahwa Argentina memiliki peluang meraih gelar di kedua turnamen besar tersebut. Seketika, Messi yang baru berusia 18 tahun mendapat ekspektasi tinggi dari pendukung negaranya yang secara tak sadar ternyata memberikan beban yang sangat besar pada sang pemain. Guarda, di destro poi ci ha fatto gol a questo punto, inserimento dal centro-destra, passaggi 10, 12, sempre passaggi. Namun, Argentina mengalami kekalahan di final Copa America tahun 2007. Mereka takluk 0-3 dari Brasil. Silva foi capitão durante toda a Copa América. É o Brasil, campeão da Copa América 2007. 8 tahun kemudian, tepatnya pada 2015, Messi kembali membawa tim Tengu ke final. Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Chile di final, pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Namun, Argentina mengalami kekalahan 1-4 dalam penalti tersebut. Pada Copa America 2016, Argentina kembali berhasil ke final dan kembali pula berhadapan melawan Chile.
Laga tersebut juga imbang 0-0 dan dilanjutkan dengan adu penalti. Untuk kedua kalinya, Argentina kembali kalah dalam drama penalti tersebut dengan skor 2-4. Lebih sedihnya, Messi yang menjadi salah satu eksekutor gagal mencetak gol karena tembakannya melambung. Messi, vamos Claudio. Medali emas Olimpiade. Setahun setelah kegagalan di Copa America 2007, Leo Messi masuk tim Olimpiade 2008. Pada awalnya, langkah Messi bergabung dalam skuad Argentina tidaklah mudah karena klubnya saat itu Barcelona melarang Messi tampil di ajang tersebut. Salah satu alasannya berbenturan dengan jadwal kualifikasi Liga Champions. Bahkan, Barcelona pun sampai harus membawa masalah ini ke ranah hukum. Beruntung ketika itu, pelatih baru Barcelona, Josep Guardiola, meminta klub untuk melepaskan La Pulga bermain di Olimpiade. Messi right up the middle. He's in. Keeper's out. Messi looks up. Messi with a goal. Messi kemudian menjadi bintang di ajang tersebut dengan membawa Argentina ke final setelah menyingkirkan Brazil di semifinal. Di final Olimpiade yang digelar di Beijing tersebut, dia membawa Albiceleste menang 1-0 atas Nigeria dan keluar sebagai juara dengan meraih medali emas. Tetapi, gelar itu tidak cukup karena bukan merupakan yang paling bergengsi di level timnas senior. Kekalahan di Piala Dunia. Setelah kegagalan di Copa America, Piala Dunia juga menjadi ajang yang membuat Lionel Messi merasakan momen yang sangat pahit dalam karirnya. Argentina terlempar di Piala Dunia 2006, 2010, dan keduanya di fase perempat final. Bahkan, pada 2010, Argentina gagal secara tragis setelah kalah 0-4 dari Jerman. 4 tahun kemudian, di Piala Dunia Brasil 2014, Lionel Messi berhasil membawa Argentina ke final. Pada edisi ini, La Pulga sebenarnya tampil sangat menawan. Messi mencetak 4 gol yang membawa tim Tengo ke final. Higuain, Messi kept going. It's Lionel Messi. He scored. The goal the world wanted. Messi strikes. Oh, extraordinary. It closed its eyes and pretended this wasn't happening. The final it is least equipped emotionally to tolerate. Akan tetapi, di partai puncak, Argentina kembali bertemu Jerman dan kali ini, lagi-lagi tim Tengo kalah di perpanjangan waktu. Gol tunggal Mario Götze membuat La Albiceleste kalah dengan skor 0-1. Membuat Messi dan Argentina harus puas menjadi yang kedua. Sangat menyakitkan. Tetapi, meski begitu, Messi mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik turnamen yang memberikan sedikit obat senyum untuk publik Argentina. Selanjutnya, pada gelaran Piala Dunia 2018 di Rusia, usia Messi sudah menginjak 31 tahun. Pencapaian Argentina tidak lebih baik dari edisi sebelumnya. Meski mampu lolos ke fase gugur, langkah Messi dan Argentina harus terhenti di babak 16 besar karena dibekuk Prancis dengan skor 3-4. Good ball, Giroud. Helped on here, Mbappe's got another one. 4-2. Pernah menyatakan mundur dari timnas Argentina. Vamos Claudio. Elevó. Medio arriba Leo Messi.
otra vez un partido muy igualado, pero qué sé yo. Sí, creo que sí, que ya tengo la decisión. Rangkaian kekalahan bersama Argentina di ajang internasional sempat membuat Messi putus asa dan pernah putuskan untuk mundur dari tim Tengo. Pernyataan itu dia sampaikan usai timnya gagal juara Copa America 2016. Banyaknya kabar media yang memberitakan bahwa Messi tidak sehebat kala dirinya berseragam Barcelona, cemooh supporter, dan kritik pedas para netizen, serta kalimat pembanding antara dirinya dan Maradona selalu menghantui dirinya. Tetapi, kegagalan bersama Argentina adalah yang paling berpengaruh besar ketika ia pernah putuskan mundur dari pasukan La Albiceleste. Tetapi, perlahan dengan lubuk hatinya yang semakin membaik, Leo Messi kembali membela panji Argentina. Pensiun dari Argentina merupakan keputusan yang saya ambil saat itu di tengah panasnya situasi. Tapi, saya merasa malu ketika saya ingin kembali lagi ke timnas Argentina, ujar Messi kepada DirecTV dikutip dari Marca. Messi menyatakan keinginannya untuk kembali berseragam Argentina saat kursi pelatih diambil alih oleh Edgardo Bauza. Sebelumnya, publik Argentina dan para rekan juga memohon keras agar dirinya kembali ke skuad. Tentu sangat disayangkan jika pemain seperti Leo Messi yang belum tentu akan lahir kembali dalam waktu dekat harus pensiun dari timnas begitu cepat. Pelatih dan rekan-rekan setim berusaha membuat semuanya mudah agar saya bisa kembali ke timnas Argentina. Demikian kata Messi. Setelah bergabung kembali, La Pulga coba menyingkirkan segala pengalaman suram dan memulai dengan semangat yang baru demi Albiceleste. Dia kemudian menjadi jauh lebih dewasa dalam menyikapi setiap kegagalan. Di usia kepala 3, sekarang saya menikmatinya dengan cara yang berbeda dan lebih baik lagi dari yang saya lakukan sebelumnya. Saya mencoba mengambil hal positif di setiap momen, di dalam maupun di luar lapangan. Saya banyak mengalami masa sulit. Saat ini, saya menyikapi kekalahan dengan cara yang berbeda. Saya lebih santai. Ketika mereka mengkritik, saya merasakannya secara berbeda. Demikian ucap Messi dalam sebuah wawancara. Juara Copa America. Perjalanan panjang Messi bersama Argentina akhirnya berbuah manis di Copa America 2021 yang digelar di Brazil. Saat itu, Copa America sebenarnya digelar di dua negara, yaitu Argentina dan Kolombia. Namun, karena wabah virus corona, kedua negara tersebut tidak dapat menyelenggarakan ajang tersebut. Brazil kemudian menawarkan diri sebagai tuan rumah. Tergabung di grup A bersama Uruguay, Paraguay, Chile, dan Bolivia, Argentina menjalani start di Copa America 2021 dengan kurang baik setelah imbang 1-1 oleh Chile. Messi. Tetapi pada akhirnya, tim Tengo lolos dari grup A sebagai pemuncak klasemen dengan perolehan 10 poin. Argentina kembali menempuh jalan mulus dengan menang telak 3-0 atas Ekuador di fase 16 besar. Melaju ke semifinal, tim Tengo mendapat lawan tangguh, yaitu timnas Kolombia. Tetapi, setelah laga imbang 1-1 dalam 90 menit, Argentina melaju ke final setelah menang atas Kolombia 3-2 lewat babak adu penalti. Con tierra de Potrero en el bolsillo hacia Argentina, si te quiero, vamos Argentina, vamos! Dan pada laga puncak, Argentina berhasil menjadi juara di negeri Brazil. Di final, mereka mengalahkan tim Selecao dengan skor 1-0 lewat gol sematawayang Angel Di Maria. Paredes, ahí está De Paul,
Más adentro y como decía Juan Pablo, qué linda pelota y va Di María, dale. Ahí está que María, dale video, viene, gol. ¡Gol! Sí, argentino nuestro, gritalo. ¡Gol! Sebuah gol yang memberikan kebahagiaan luar biasa pada publik Argentina yang sudah menantikan gelar tersebut 28 tahun lamanya. Pada ajang itu, Leo Messi berhasil menyabet 2 gelar, yakni sebagai pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik Copa America 2021. Luar biasa. Señoras y señores, Argentina es el campeón de la Copa América. Juara Piala Dunia Qatar 2022. Dan pada Piala Dunia Qatar 2022, Piala Dunia kelima dan mungkin juga yang terakhir bagi Lionel Messi, La Pulga akhirnya berhasil meraih gelar Piala Dunia di ajang yang digelar di Qatar. Perjalanan Argentina ke partai final Piala Dunia 2022 tidaklah mudah. Beberapa orang bahkan percaya kiprah tim Tengu tidak bertahan lama. Tergabung di grup C bersama Polandia, Meksiko, dan Arab Saudi, Argentina langsung menelan kekalahan di laga awal. Kekalahan itu terjadi ketika menghadapi Arab Saudi sekaligus menyudahi 39 laga tidak terkalahkan Argentina. Tetapi pada akhirnya, mereka mampu keluar sebagai juara grup setelah mengalahkan Meksiko dan Polandia. Lionel Messi, Messi's hit! Oh! That's what they came for! Kemudian, di babak 16 besar, Argentina bertemu lawan relatif mudah, yaitu Australia. Tim asuhan Lionel Scaloni berhasil menang tipis 2-1. Di perempat final, mereka berhadapan dengan salah satu tim terkuat, yakni Belanda. Kedua tim tersebut bermain imbang 2-2 di waktu normal. Keadaan itu membuat pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Lautaro Martinez, Argentina march on! Setelah menjalani adu penalti, timnas Argentina berhak menuju semifinal setelah menang atas Belanda dengan skor 4-3. Penampilan memukau Messi dan Argentina kemudian berlanjut di laga babak semifinal melawan Kroasia. Pada laga menentukan tersebut, La Albiceleste menang telak dengan skor 3-0 atas Luka Modric dan kolega. Pada laga itu, semua mata tertuju pada La Pulga yang tampil brilian mengacak-acak barisan pertahanan Kroasia. Messi held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. All but in the final. Julian Alvarez with the finish. Messi again with the marvelous mischief. Dan pada laga puncak, Argentina melawan juara bertahan 2018 Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe. Dalam pertandingan yang berlangsung di Lusail Stadium tersebut, tersaji pertandingan final yang sangat luar biasa.
kejar-mengejar skor terjadi. 6 gol tercipta dalam laga itu, menjadikan final Piala Dunia Qatar 2022 sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Skor 3-3, bertahan dalam waktu 120 menit, memaksa kedua tim harus menentukan pemenang lewat babak adu penalti. Argentina, champions of the world! Dan di babak adu penalti, Lionel Messi dan Argentina berhasil keluar sebagai juara setelah menang penalti 4-2 atas Prancis. Sebuah laga yang sangat menakjubkan. Sebuah momen yang sudah sangat lama dinantikan Messi dan masyarakat Argentina. Bersama sang pelatih, Lionel Scaloni, La Pulga mewujudkan misi Argentina untuk mengakhiri penantian selama 36 tahun sejak kali terakhir meraih gelar ini pada 1986 di era Diego Maradona. Terobati sudah haus gelar Messi bersama La Albiceleste. Dalam Piala Dunia 2022 ini, Lionel Messi menandainya dengan torehan 7 gol dan 3 assist. 7 gol itu semakin menguatkannya sebagai top scorer sepanjang masa Argentina dengan torehan 98 gol. Dan gol itu masih mungkin akan terus bertambah. Dia juga meraih 3 kali penghargaan sebagai Man of the Match. Kepemimpinannya diperlihatkan ketika Argentina secara mengejutkan kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertama fase grup. Namun, kekalahan tersebut justru membuat Messi mendorong timnya untuk menjadi lebih kuat. La Pulga juga terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2022 atas performa dan perannya di ajang ini bagi Argentina. Diikuti Emiliano Martinez sebagai kiper terbaik dan Enzo Fernandez sebagai pemain muda terbaik. Luar biasa. Que sí que ya está, ya no podemos pedir más nada, la verdad, agradecer a Diego por todo lo que me dio, por terminar de esta manera con esta copa tan deseada por mí, por mi compañero, por toda Argentina y nada, somos campeones del mundo. Dan kini, tidak ada lagi pertanyaan besar terkait perbandingan antara dirinya dengan sang dewa sepak bola Diego Maradona. Bahkan, Lionel Messi kini memiliki trofi yang tidak dimiliki Cristiano Ronaldo, rivalnya dalam sepak bola di abad ini. Menegaskan dirinya sebagai God of Football yang paling terdepan. Sempurnalah sudah gelar Lionel Messi, Liga Champions, Ballon d'Or, Copa America, dan kini Piala Dunia. Demikianlah perjalanan luar biasa Lionel Messi bersama La Albiceleste. Vamos La Pulga, vamos Argentina.